Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasidah, BP 2012006. Baiklah, di sini saya akan membahas secara singkat materi statistik yang sudah saya pelajari dan juga membahas tentang soal statistik. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi. Materi ini menjelaskan tentang penyusunan dan klasifikasian data yang telah terkumpul dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, membahas mengenai penentuan nilai maksimum dan minimum, rank, banyak kelas, lebar interval kelas, batas kelas interval, frekuensi, titik tengah, tepi kelas, relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari, serta menggambarkan histogram poligon dan ogive secara manual. Yang kedua, ukuran pemusatan, yaitu membahas mengenai ukuran pemutusan secara kuantitatif, yaitu suatu nilai tunggal yang mampu mewakili kumpulan data dalam kondisi tertentu. Dalam materi ini menjelaskan beberapa ukuran pemusatan data untuk data tunggal dan data kelompok. Yang ketiga, ukuran penyebaran. Membahas mengenai ukuran penyebaran secara kuantitatif merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh nilai observasi yang sebenarnya menyimpang atau berbeda dengan nilai sentralnya. Dalam materi ini dijelaskan beberapa ukuran penyebaran data untuk data tunggal dan data kelompok. Yang keempat, ukuran letak, yaitu membahas mengenai ukuran letak secara kuantitatif, yaitu suatu nilai tunggal yang didasarkan atas letak ukuran tersebut dalam suatu gagasan data. Ukuran letak yang akan dipelajari adalah kuartil, desil, dan persentil, baik untuk data tunggal ataupun data berkelompok. Yang kelima, ukuran distribusi. Di sini membahas mengenai ukuran distribusi secara kuantitatif, yaitu ukuran keruncingan atau skewness, dan ukuran kecondongan, yaitu kurtosis. Nilai ukuran ini digunakan untuk menentukan apakah tampilan data berbentuk simetris atau asimetris. Yang terakhir, angka indeks, yaitu mengatur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berbeda, disebut angka indeks. Waktu ini maksud yaitu tahun dasar dan tahun berjalan. Angka indeks tersebut terdiri dari indeks harga, indeks kuantitor, dan indeks nilai. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Berikut terdapat 25 data dalam bentuk desimal, yaitu sebagai berikut. Dimulai dari 60, 80, dan seterusnya hingga 98. Di sini diminta untuk mencari hitungan nilai rata-rata, desil ketiga, persentil ketiga, dan kuartil ketiga dari data tunggal di atas. Oke, yang pertama diminta untuk menyelesaikan nilai rata-rata. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di atas. Cara penyelesaiannya yaitu jumlah keseluruhan data ditambahkan lalu dibagikan dengan banyaknya data, yaitu 25. Di sini terdapat hasil 1898, yaitu dari jumlah keseluruhan data yang ada lalu dibagikan dengan banyaknya data, yaitu 25. Dapatlah hasil 75,92. Jadi nilai rata-rata dari keseluruhan data di atas yaitu 75,92. Selanjutnya kita akan mencari desil, yaitu desil ketiga. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di atas. Keterangannya yaitu DI sama dengan desil ke, N sama dengan jumlah data, I-nya sama dengan urutan desil. Cara penyelesaiannya, DI sama dengan 3, N-nya ditambah sama N-nya yaitu banyaknya data, yaitu 25, ditambah 1/10 sama dengan X3 dikali 26. 26 itu dapatnya dari 25 ditambah 1 sama dengan 26. Lalu dibagikan dengan 10, dapatlah hasil 78. 78 dibagi dengan 10
dapatlah hasil 7,8. Jadi nilai desil ketiga yaitu 7,8. Selanjutnya kita akan mencari persentil, yaitu persentil ketiga. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di atas. Langsung saja kita ke tahap penyelesaiannya. P3 sama dengan X3. 25 ditambah 1 per 100 sama dengan X3 dikali 26. Angka 26 itu dapatnya dari 25 ditambah 1 per 100. Lalu dikalikan 3 dikali 26 dapatlah 78 per 100. Lalu kita bagikan 78 dibagi 100 sama dengan 0,78. Jadi hasil dari persentil yaitu 0,78. Oke, selanjutnya kita mencari kuartil, yaitu kuartil ketiga. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di atas. Langsung saja kita ke tahap penyelesaiannya, yaitu Q3 sama dengan X3 N ditambah 1 per 4 sama dengan X3 25 ditambah 1 per 4. Soal yang kedua bagian B, yaitu disuruh mencari hitungan rata-rata dan simpangan baku. Yang pertama kita akan mencari hitungan rata-rata. Yaitu semua keseluruhan jumlah datanya kita tambahkan lalu dibagikan dengan banyak datanya, yaitu 25. Di sini dapatlah hasil 1898, yaitu dapatnya dari kita menjumlahkan keseluruhan data yang ada lalu dibagikan dengan banyaknya data, yaitu 25. Dapatlah hasil 75,92. Jadi rata-rata data tersebut yaitu 75,92. Terakhir kita mencari simpangan baku. Untuk penyelesaiannya setiap data dikurangin dengan hasil rata-rata data. Lalu hasil pengurangan data dan rata-rata data itu kita jumlahkan lagi, begitulah seterusnya hingga sampai data yang terakhir. Dan dari penjumlahan data di atas dapatlah 220,4 sama dengan sigma xi dikurang x bar kuadrat per n dikurang 1. Sama dengan 220,4, yaitu dapatnya dari hasil penjumlahan data di atas, lalu kita bagiin dengan 25 dikurang 1 sama dengan 48.576.016 rupiah dibagiin dengan 24. Sama dengan 2004,0067. Untuk hasil akhirnya sama dengan 44,9889616. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.